Nah, di tengah kesibukan Bapak nih di Perpusnas ya Bu, sempat juga pisah tempat tinggal. Biasanya family time-nya itu ngapain aja sih Bu? Kalau untuk karena selama di Jakarta itu memang aktivitas makin ini ya Mbak, makin padat ya. Dan kalau untuk kumpul-kumpul keluarga ya paling pada momen-momen tertentu aja. Misalnya anak saya ada yang ulang tahun, kita makan bersama. Itu pun kadang-kadang kita udah duluan di tempat, Bapak baru datang dari Jakarta, seperti itu. Oh gitu, biasanya makan bersama ya Bu? Iya. Kalau misalnya rekreasi bersama gitu, liburan bersama sering nggak Bu? Liburan bersama yang saya ingat sih baru 1 kali ya. Oh baru 1 kali ya? Itu pun ke Bali. Dan itu pun pada saat kita sudah stay, Bapak pulang duluan karena alasan dinas, seperti itu. Oh. Tapi kami cukup mengerti sih anak-anak, mungkin karena terbiasa dari kecil ya Mbak. Jadi Terbiasa dari kecil. udah paham ya Ibu, Ya, bapaknya memang mau pergi kerja, memang mengharuskan seperti itu. dan mengharuskan seperti itu. Lalu menurut Ibu, Bapak ini sosok ayah seperti apa sih? Di mata anak-anak, Bapak itu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya ya. Selalu menerapkan kepada anak-anaknya, selalu mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa dalam perjalanan hidup itu pasti ada tanggung jawab yang harus mereka emban ya. Dalam posisinya mereka sebagai anak pun sudah ada tanggung jawab yang harus mereka emban. Bahwa dalam perjalanan hidup juga Bapak selalu menyampaikan ke anak-anak, apapun pilihan hidup selalu ada risikonya. Risiko yang harus mereka jalani kalau misalnya mereka bersekolah di satu tempat tertentu dengan kondisi sekolah yang istilahnya mungkin dia sekolah yang cukup ini ya, cukup persaingan di kelas itu cukup berat ya, risikonya harus seperti apa. Seperti itu. Dan satu lagi tanggung jawab ya. Tanggung jawab bahwa dalam mengambil satu tindakan akan ada risiko yang mereka juga harus tahu. Pada saat ada risiko itu mereka harus seperti apa menghadapinya, seperti itu sih. Kalau dalam pola pengasuhan memberikan pendidikan kepada anak-anak, apakah ada perbedaan nih Bu antara ibu dan bapak? Karena kan kalau dilihat dari asalnya, dari masa kecilnya cukup berbeda ya. Ini seperti apa Bu? Kalau bapak lebih tegas ya. Jadi kalau dibilang hitam ya hitam. Kalau saya kadang dibilang hitam tapi di tengah perjalanan karena anak-anak kadang merayu apa gitu, jadi abu-abu. Jadi seperti itu aja sih. Perbedaannya. Ya. Karena Kalau Ibu, Bapak memang sangat tegas ya. karena kayaknya Bapak lebih kepada aturan-aturan yang pasti Ya, ya, dan betul. Ibu adalah orang yang lebih bisa mendengar. Nah, kalau gitu Bu, misalnya ada perselisihan nih antara anak dan Bapak, itu bagaimana Ibu menengahinya? Kalau saya lebih cenderung anak mendengar dulu apa yang disampaikan Bapak. Jadi harus karena kan kita cukup ini ya, namanya Bapak kan pasti segala sesuatunya mau didengar dulu kan. Nah, nanti setelah anak mendengar dari Bapak, nanti saya yang memperhalus bahasanya Bapak ke anak. Jadi mereka menerimanya juga lebih cenderung berbesar hati ya. Tidak istilahnya mangkal gitu, seperti itu. Tapi anak-anak memang sejauh ini sudah paham ya, Ya, sifat betul. bapaknya seperti apa. Nah, kalau dari sifat bapak Kak yang turun ke anak-anak, hampir semua Kak ada sifat seperti bapak atau justru kebanyakan sifatnya seperti ibu nih yang suka mendengarkan gitu? Kalau anak saya yang pertama perempuan ya, dia punya sifat yang hampir sama dengan bapaknya. Dia tegas. Dan saya juga bersyukur karena dia anak pertama, tapi dengan sifat tegas seperti itu dia juga bisa membimbing adik-adiknya. Tanggung jawab Ya, yang kuat untuk membimbing adik-adiknya juga ya Bu. Kalau yang kedua dengan yang ketiga, secara umum mereka juga keras ya. Cuman lebih cenderung ke sifat saya yang istilahnya mau mendengar, terus kadang-kadang kalau sudah dijelaskan sesuatu mereka mau mengerti, seperti itu. Lebih mengalah Ya, gitu. Ibu tadi perjalanan kalau bisa dikatakan untuk bersama Bapak itu tampaknya memang agak ada kerumitan gitu, tapi sebenarnya Ya. semua dijalani dengan baik.
Tapi apa nih Bu yang membuat Ibu sebenarnya tertarik kepada Bapak? Hal yang membuat saya tertarik kepada Bapak ya kesungguhannya ya. Kesungguhan. Soalnya begini Mbak, saya pada saat ketemu Bapak itu kan tidak dalam kondisi yang istilahnya setiap hari ketemu ya. Pada saat saya ketemu Bapak, terus sudah itu sempat ketemu dengan orang tua saya, sudah itu kan Bapak pergi pulang ke Makassar. Tapi kata-kata dari Bapak yang pertama disampaikan ke orang tua saya itu jadi pegangan buat orang tua. Kata-kata apa Bu? Bahwa dia akan datang kembali melamar saya Mbak. Wow, itu Jadi- setelah kenal Ibu berapa lama tuh langsung bisa ngomong Nggak lama seperti itu? juga. Ya, karena kan saya kenal Bapak tuh setelah akhir-akhir masa diklatnya ya. Mungkin 2-3 minggu lah. 2-3 minggu dan 2-3 Bapak minggu. langsung datang ke rumah untuk Ya, mengatakan hal seserius itu ya Bu ya? Seperti itu. Ya mungkin dari situ di dalam masa menunggu selama 1 tahun itu, ya orang tua saya juga menjadikan ucapan yang pertama itu jadi pegangan. Jadi betul-betul menunggu. Jadi selama kalau bisa dikatakan bahasa zaman anak sekarang long distance relationship. Nah pas waktu dulu LDRan tuh itu gimana komunikasinya Bu? Lewat surat. Lewat surat. Kita kan belum punya handphone ya waktu itu. Sebetulnya mungkin sudah ada ya, tapi masa itu saya belum punya ya. Dan surat-suratnya pun sampai sekarang masih Disimpan. ada. Wow. Kadang-kadang suka dibaca lagi juga sih. Ada berapa surat Bu Kadang-kadang yang suka disimpan? dilihatin ke Bapak, nih suratnya nih baca lagi, baca sendiri. Menurut sendiri baru baca sendiri. Lumayan banyak sih Mbak, saya punya di box kaleng gitu ya, saya simpan semua suratnya di situ. Biasanya apa Bu kalau boleh tahu yang diobrolin? Kadang kalau ada salah paham sedikit aja ya, sebetulnya kadang surat itu sampai berlembar-lembar karena menjelaskan sesuatu seperti itu. Makanya lumayan banyak suratnya. Wah luar biasa, loh kisah cintanya pantesan nih Ibu berjuang meskipun dengan banyak kerumitan tapi yakin kalau Ya. Bapak adalah orang yang serius dan bertanggung jawab. Tapi Bapak itu tipe suami yang romantis nggak sih Bu? Kurang ya, kurang romantis. Cuman istilahnya pada momen-momen tertentu memang romantis, cuman karena kesibukan aja kali. Momen romantis seperti apa Bu Ya, yang paling diingat? Kalau kita jalan itu hampir nggak pernah nggak meluk ya. Oh selalu gandeng gitu ya, wah. Mulai dari awal pernikahan sampai saat ini ya Bu, Iya, nggak ada betul. perubahan sama sekali. Nggak ada. Kalau momen yang mungkin tadi kan Ibu ceritain gimana rekreasi sama anak gitu ke Bali dan terus biasanya kalau ngobrol sama anak. Nah kalau untuk waktu berdua antara Ibu dan Bapak, biasanya maksudnya me time-nya berdua itu ngapain Bu? Paling kita jalan Mbak, tapi jalan yang nggak ada tujuan ya. Cuma untuk jalan sama-sama di mobil aja, jalan kemana gitu. Ngobrol gitu Ngobrol, ya? terus tempat-tempat yang memang belum pernah kita datangi, tapi kita nggak singgah juga. Hanya untuk ngambil momen ngobrol di jalannya aja. Momen ngobrol di itu. jalan. Mungkin ada tempat-tempat yang disukai antara Bapak dan Ibu, tempat makan kah? Atau tempat rekreasi yang memang Ibu dan Bapak paling suka datengin? Kalau kita lebih sering ngedatangin taman-taman ya Mbak, karena kan aktivitas olahraga juga Bapak suka ya. Jadi biasa kita dari rumah jalan kaki ke kebun raya kayak gitu-gitu sih. Kebun Ya, sambil raya. olahraga, olahraga. ya. Biasanya kalau olahraga, Bapak olahraga apa sih Bu? Jalan kalau kaki aja sih. Oh jalan kaki, iya. Karena kalau untuk aktivitas yang kayak apa namanya olahraga yang lapangan gitu mungkin kurang ini ya waktunya ya. Waktunya tidak Karena Bapak tuh sempat ya? betul-betul sibuk ya. Oh iya, iya. Kadang setelah selesai sholat subuh dia berangkat, pulang nanti paling cepat jam 9 malam. Ibu pengertian sekali dengan kesibukan Bapak. Bu, ini kan Bapak pejabat di Perpusnas nih. Tidak asing lagi dengan buku. Nah, kalau anak-anak itu gimana, Bu? Memperkenalkannya sama buku. Anak-anak semua kah suka buku, Bu?
Anak saya yang paling suka buku itu yang pertama ya. Dia punya koleksi bukunya sendiri di kamarnya. Tapi dulu waktu dia zaman SMP, SMA itu lebih cenderung membaca buku-buku komik. Terus yang kedua dan ketiga, saya terbiasa dulu waktu kecil, kalau saya kerja saya bawa ke kantor. Jadi mereka lebih cepat mengenal buku ya. Karena kan kadang kalau misalnya jam-jam istirahat, saya membacakan buku buat anak-anak saya, seperti itu. Sebelum tidur juga pasti dibacain buku ya kali ya, Bu? Biasa seperti itu. Kalau Bapak tuh koleksi bukunya kebanyakan apa, Bu? Kalau untuk Bapak sih biasa, sebetulnya Bapak kan dari Sospol ya. Jadi lebih cenderung ke buku-buku politik, terus ekonomi, komunikasi juga sih dia baca juga. Nah kan kalau Ibu juga berada di bidang yang sama ya. Iya, Ibu betul. sukanya buku apa nih? Saya lebih cenderung kalau baca buku untuk rekreasi aja sih, jadi yang ringan-ringan kayak novel kayak gitu-gitu. Supaya Cerita-cerita menghibur ya, yang Bu lucu, ya. Iya. Kan katanya membaca buku juga salah satu cara untuk menghilangkan stres ya. Nah kalau itu Ibu kalau bacanya di waktu senggang di rumah kah atau memang bacanya pada saat di perpustakaan saja? Pada saat saya di kantor ya, Oh kebanyakan di kantor ya. tapi kadang suka saya baca setengah di kantor, saya bawa juga pulang ke rumah sih. Jadi ngisi waktu senggang kadang-kadang baca buku juga. Setelah selesai pekerjaan rumah, saya membaca juga di rumah. Ibu dan Bapak juga berada di bidang yang sama tentang buku nih. Kalau ngelihat budaya masyarakat kita tentang gemar membaca buku, Ya. pendapat Ibu seperti apa? Saya sebenarnya kan beraktivitas juga di dunia perpustakaan ya. Jadi di kegiatan kami itu kadang ada istilahnya perpustakaan keliling ya. Sebetulnya kalau dikatakan budaya baca di kita rendah itu salah sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena pada saat kita melakukan layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, antusias masyarakat itu anak-anak sekolah juga khususnya cukup besar ya. Mereka lebih hanya faktor bahan bacaan sebenarnya Mbak. Karena saya lihat di sekolah itu jarang yang ada perpustakaan sekolahnya. Kalaupun ada sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah, dia kecenderungannya lebih ke buku-buku pelajaran. Nah pada saat kita pelayanan perpustakaan keliling ke sekolah itu kan membawa buku-buku di luar buku pelajaran. Dan antusias mereka juga cukup besar ya. Kadang kita kalau misalnya waktu 2 jam itu tidak cukup buat mereka untuk membaca ya. Kadang juga ada yang suka berminat untuk meminjam buku seperti itu. Jadi karena kan bukan semata digembar-gemborkan minat baca kita rendah, tapi kalau misalnya bahan bacaan nggak ada, berarti lebih ke arah fasilitasnya yang masih kurang terpenuhi. Betul. Sedangkan minat yang sudah cukup tinggi jadinya tidak bisa untuk melakukannya. Oke, Ibu nanti kita akan bahas lagi. Saya masih banyak mau tanya-tanya lagi nih ke Ibu, tapi usai jeda yang berikut ini dan pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.